hukum Newton 1, 2, 3. Tapi kita mengingat-ingat dulu. Nah, ini kalau kita ngomong sigma F sama dengan 0O itu hukum 1 Newton. Kemudian jika jumlah gaya ini yang bekerja pada partikel sama dengan 0, maka partikel itu kemungkinan 1 dia diam, setimbang. Ya kan, tadi karena syaratnya setimbang itu kan sigma F sama dengan 0. Berarti benda dalam keadaan diam atau setimbang. Yang kedua, bendanya bergerak lurus beraturan. Bendanya bergerak lurus beraturan. Nah, itu kalau sigma F sama dengan 0 pada partikel. Kemudian, ada kesetimbangan benda tegar. Ini berasa judul lagu ya, jadi kok ada benda tegar segala. Nah ini, jadi benda yang jika dikenai gaya, tapi kemudian gayanya dihilangkan bentuk dan ukurannya, tidak berubah. Jadi gayanya dihilangkan, bentuk dan ukuran dari bendanya tidak berubah. Sudah dikenai gaya, gayanya dihilangkan, tapi bentuk dan ukurannya tidak berubah. Itu yang kita sebut benda tegar. Kemudian kapan kita sebut dia setimbang? Jika dia berada dalam kesetimbangan statistik jika dia jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Berarti sama kayak yang partikel tadi ya, sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Tapi ada tapinya. Kalau yang partikel cukup sigma F sama dengan 0, kalau si benda tegar ini kita tambahkan dengan sigma torsinya juga sama dengan 0. Jadi jumlah torsinya juga sama dengan 0 terhadap sembarang titik pada benda tegar. Nah ini, jadi kalau tadi cuma cukup sigma F sama dengan 0, kalau yang ini sigma torsinya sama dengan 0. Kemudian, apa sih bedanya? Kan karena ada dua ya, sigma F sama yang torsi tadi. Apa sih bedanya antara yang F sama ini torsi? Yang F itu kesetimbangan translasi. Kalau yang torsi ini kesetimbangan rotasi. Nah, kira-kira translasi sama rotasi bedanya apa? Hurufnya beda ya. Kira-kira apalagi selain hurufnya yang berbeda dan membacanya yang berbeda? Ada yang tahu nggak? Gerakannya. Gerakannya, kenapa? Translasi kenapa? Rotasi kenapa? Translasi tinggal lurus saja. Tinggal lurus, apanya yang lurus? Perpindahannya. Perpindahannya lurus, oke. Kalau rotasi? Berputar. Berputar, oke. Ada yang mau melengkapi mungkin? Atau menambahkan? Izin menambahkan, Bu. Kalau translasi tadi ini geraknya lurus. Kalau rotasi itu ada sudutnya. Ada sudutnya. Oke. Ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Bu. Boleh. Untuk gerak translasi itu seperti yang dikatakan merupakan gerak yang lurus. Kemudian untuk gerak rotasi itu gerak melingkar yang acuannya pada suatu pusat tertentu. Oke. Nah, semakin ke belakang semakin dilengkapi. Ada yang mau melengkapi lagi? Oke, sudah mentok. Sip. Sudah benar semua ya. Nah, sekarang contohnya kalau tadi kalimatnya bingung ya. Rotasi ada gerak lurus, gerak berputar. Nah, kalau misalnya saya kasih gambar yang di depan ini, kira-kira ini rotasi atau translasi? Rotasi. Rotasi, oke. Kalau seperti ini? Rotasi.
Rotasi. Rotasi. Rotasi. Rotasi. Oke. Yang seperti ini. Rotasi. Rotasi. Oke. Nah, kalau seperti ini, rotasi, translasi. Rotasi. Translasi. Translasi. Oke, translasi ada yang rotasi. Sebentar ya, Sik. Rotasi. Si bola ini yang bawah ini. Rotasi. Translasi. Nah, Translasi. Translasi. Rotasi dan translasi. nah ada yang dilengkapin dua-duanya. Oke. Sekarang pertanyaan saya, yang rotasi, kenapa dia dibilang rotasi? Di mana rotasi? Gerakan dari bolanya itu yang memutar itu rotasi, sedangkan gerakan ke atas bawahnya itu translasi. Oke. Yang translasi saja. Kira-kira kenapa translasi? Kalau bola yang mutar tuh itu tidak ada titik pusatnya, Bu. Jadi dia cuman yang geraknya tuh ya dari atas ke bawah aja. Atas ke bawah. Yuk, biasa main bola nggak, Yuk? Udah jarang, Bu. Udah jarang, tapi pernah main bola? Pernah. Pernah. Nah, kira-kira kalau kamu memantulkan bola seperti itu, sepak bola kan ada ya, nih saya juga nggak tahu istilahnya di sepak bola ada. Kira-kira ketika kamu memantulkan bola ke kepala gitu, bolanya ikut berputar nggak? Berputar juga Atau kadang, Bu. hanya gerak naik turun aja? Putar. Berputarnya sedikit, Bu. Oke, ada berputar, Pak. Oke, berputar sedikit. Nah, berarti kira-kira apa nih? Bisa kita sebut translasi atau translasi, rotasi atau rotasi? Keduanya, Bu. Keduanya. Amannya keduanya ya. Oke. Lengkap. Jadi mau kalian sebut translasi, rotasi juga bisa. Tapi kalau kita melihat di sini, nih kalau yang digambar ini cenderung ke translasi. Jadi hanya berpindah, bukan yang berputar. Oke. Kemudian next. Nah, ini. Nah, kalau ada misalnya seperti ini. Ada orang apa ya, kepleset apa ini ya. Nah, seperti ini coba dilihat dulu. Translasi, rotasi, Translasi. translasi. Oke, kalau ini sama semua translasi ya. Oke, nah ini juga nanti akan ada beberapa contoh. Ya, ada beberapa contoh, nanti boleh ditambahi sendiri. Oh, akhirnya translasi itu seperti ini. Oh, kalau rotasi itu seperti ini. Gitu. Jadi benar-benar bisa membedakan translasi dan rotasi. Oke. Kemudian ini, nah, ada persamaan yang akan diuraikan. Nah, ini akan ada persamaan diuraikan menjadi 3 komponen gaya, yaitu terhadap sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Nah, masing-masing komponennya terhadap masing-masing sumbu itu nilainya adalah 0. Jadi, sigma Fx-nya 0, sigma Fy-nya 0, sigma Fz-nya 0. Ya, jadi ini persamaannya dari 3 komponen gaya. Untuk Fx-nya 0, kemudian Fy-nya juga 0, Fz-nya juga 0. Kemudian untuk kesetimbangan sendiri nanti akan kita bagi jadi 3. Di sini ada 3 ya. Jadi akan dibagi menjadi 3. Ada stabil, ada labil, ada netral. Nah,
apakah itu dibilang stabil? Nah, jika kedudukan benda diubah sedikit, ketika benda diubah sedikit, kemudian dilepas, benda akan kembali ke keseimbangan semula. Itu stabil. Titik berat bendanya akan naik. Nah, jadi bisa digambarkan seperti ini. Ketika dia yang aslinya kedudukannya seperti ini ya, jadi anteng gini, kotaknya pas, alasnya juga di dasar seperti ini. Ini kita ubah, kita angkat sedikit. Nah, kemudian ini setelah kita angkat, kita kembalikan ke apa? Kita lepas, dia akan kembali ke kesetimbangan semula. Kembali ke posisi awal. Ya, dan ketika diangkat, titik berat bendanya ini posisinya akan naik. Posisinya akan naik. Oke. Kemudian kalau kita ngomong labil, kalau kedudukan bendanya kita ubah, terus kita lepas, benda ini tidak akan kembali ke kedudukan semula. Tapi kalau yang tadi stabil titik beratnya naik, yang ini titik beratnya malah turun. Kemudian garis kerja dari gaya berat ini akan melalui titik kelabilan. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini. Jadi ketika bendanya masih di posisi semula seperti ini, kemudian kita ubah. Nah, bendanya ini tidak akan kembali ke kedudukan semula. Bendanya ini tidak akan kembali ke kedudukan semula. Kemudian titik berat bendanya ini turun, kalau tadi kan ini lebih tinggi untuk setnya. Nah, yang sekarang dia turun. Kemudian nanti untuk garis kerja dari gaya berat akan melalui titik kelabilan. Ya, W-nya ini akan melalui titik kelabilan. Kemudian sekarang kita pindah ke netral. Netral itu seperti apa? Jika kedudukan bendanya kita ubah, kemudian dilepas, benda akan tetap seimbang atau menepati kedudukan seimbang baru. Titik berat bendanya tetap. Kira-kira kalau netral berarti kalau poinnya seperti ini, bendanya seperti apa? Ada yang punya gambaran nggak? Sama. Lingkaran. Titik beratnya tetap. Oke. Nah, jadi lingkaran, bulat, bola sama semua ya intinya. Nah, jadi karena yang namanya bola, apapun yang terjadi, titik beratnya akan berada pada posisi yang sama. Titik beratnya akan berada pada posisi yang sama. Oke, kita gelindingkan pun dia nanti posisi titik beratnya sama. Kemudian nanti akan ada istilah menggeser, mengguling. Apa itu menggeser dan mengguling? Jadi benda dalam kesetimbangan stabil karena W dan N-nya satu garis. Ya. W dan N-nya satu garis, tapi dia harus berlawanan arah, yang satu ke atas yang satu ke bawah, biar dia bisa seimbang. Ya, jadi biar bisa seimbang, itu yang terjadi adalah seperti itu, jadi harus berlawanan arah. Kemudian ini untuk yang gambar B, yang seimbang tadi, benda diberi gaya F1. Kita beri gaya F1, di mana F1 ini lebih kecil dari Fs maksimalnya. Maka akan timbul F1, untuk mengimbangi F1 besar. Jadi ini akan muncul F1 yang kecil ini untuk mengimbangi yang F1. Kemudian nanti di sini yang terjadi adalah sigma F itu sama dengan 0. Sigma F sama dengan
0. Jadi bendanya ini tidak akan bertranslasi. Jadi yang muncul adalah sigma F sama dengan 0. Benda tidak akan bertranslasi. Tapi ini antara F1 yang besar sama F1 yang kecil, ini akan membentuk momen couple. Jadi untuk mengimbangi nanti N-nya ini yang akan bergeser sejauh D1. N-nya yang tadi lurus dengan W-nya, ya, segaris. Sekarang N-nya yang akan bergeser sejauh D1. Karena dia bergeser, bendanya jadi seimbang, tidak jadi mengguling atau berotasi. Jadi bendanya akan tetap pada posisinya. Oke. Kemudian ini, kalau ada gambar seperti ini. Saya pindah ke bawah aja dulu sebentar. Nah, kalau ada gambar seperti ini. Jika F2-nya, F2 yang besar ini ya, ini lebih besar daripada F2 yang kecil ini. Benda bertranslasi, nah ini bendanya akan bertranslasi menggeser untuk mengimbangi N bergeser sejauh D2. Jadi tambah ke pinggir ya, ini tambah lama N-nya tambah ke pinggir, tadi masih agak di tengah, sekarang ke pinggir. Nah, sehingga si momen couple ini yang terjadi ini, nah ini si momen couple yang terjadi ini akan terbentuk dari pasangan F2 dan F2 kecil. Kemudian ini tadi si F2 besar dan F2 kecil juga akan ditiadakan oleh momen couple. Momen couple-nya dari mana? Dari W dan N. Sehingga bendanya masih belum mengguling, masih tetap berada pada posisi semula. Nah, tapi kalau gambar yang D kita lihat, N-nya berpindah, D3 berada di pinggir ya, di pinggir bendanya, berada di pinggir. Jika F3 dikalikan dengan H, sama dengan N dikali dengan D3, benda tepat akan mengguling. Jadi kalau posisinya seperti ini, F3-nya ini ketinggian dikalikan dengan ketinggiannya ini, kemudian N-nya dikalikan dengan D3-nya ini, jaraknya ini tadi. Nah, bendanya akan mengguling. Jadi F3-nya sama dengan F3 yang kecil ini, Fs max-nya. Nah, ini bendanya akan menggeser. Ya, tidak berada pada posisi semula lagi. Oke. Kemudian ada kesetimbangan stabil. Nah, si kesetimbangan stabil ini ditandai dengan naiknya letak titik berat benda jika diberi gaya pengganggu. Kemudian setelah gaya pengganggunya hilang, benda akan kembali pada keadaan semula. Misalnya di sini contohnya adalah kursi malas atau kursi goyang. Ya, mungkin yang bingung kursi malas itu apa? Kursi goyang. Nah, kalau diberi gaya pengganggu, dia akan bergerak. Nah, naik turun gitu kan kalau gaya pengganggu. Tapi setelah gaya pengganggunya hilang, bendanya akan pada posisi semula. Jadi kalian kalau duduk biasanya refleks ya, badan itu kan akan kalian taruh di sandaran di belakang seperti ini. Nah, itu termasuk gaya pengganggu. Berat bendanya, kalau kalian duduk tegak berarti kan beratnya pada tengah kursinya. Ya kan? Tapi kalau kalian senden gini, dia akan ke belakang. Kemudian karena bentuknya dia setengah lingkaran seperti ini, maka akan bergerak
terus ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Nah, nanti setelah dia seimbang, lama-lama gaya pengganggunya akan hilang, dia mulai stabil, dia akan kembali pada posisi semula. Oke. Kemudian yang labil. Jadi kesetimbangan labil ini ditandai dengan turunnya letak titik berat benda jika diberi gaya pengganggu. Biasanya setelah gaya pengganggunya hilang, benda tidak kembali pada kedudukan semula. Misalnya apa? Batang kayu yang berdiri tegak. Batang kayu yang berdiri tegak. Kalau kalian dorong batang kayunya tadi, yang terjadi apa? Dia akan mengguling, jatuh. Ya kan, mengguling, jatuh. Nah, kira-kira bisa nggak dia balik tegak lagi? Kamu jangan diapa-apakan ya, kamu nggak bantu berdiri nggak apa. Jadi kamu biarkan jatuh, bisa nggak balik berdiri lagi? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, itu yang kita sebut kesetimbangan labil. Oke, jadi contohnya seperti ini, ketika dia sudah jatuh, dia tidak bisa kembali ke posisi awal. Itu labil. Kemudian stabil ada, labil ada, sekarang indifferent atau netral. Jadi kesetimbangan netral ini ditandai dengan tidak berubahnya posisi titik berat benda sebelum dan sesudah diberi gaya pengganggu. Biasanya setelah gaya pengganggunya hilang, benda tidak kembali kepada kedudukan semula. Misalnya apa? Misalnya silinder yang diletakkan di lantai datar. Silinder yang diletakkan di lantai datar. Jadi kalau dia sudah digulingkan, dia tidak akan kembali ke posisinya awal di ujung sebelah kiri. Ya, dia tidak akan kembali ke ujung yang sebelah kiri. Tapi bedanya sama yang labil kan juga tidak kembali. Tapi si labil ini posisi titik berat bendanya, ya, posisi titik berat bendanya akan berubah antara yang belum diberi gaya dan yang sudah hilang gaya pengganggunya. Sedangkan kalau indifferent atau netral, nah ini dia tidak kembali ke posisi semula, tetap di kanan, tidak bisa ke kiri, tapi posisi titik berat bendanya tetap. Oke, itu yang netral atau indifferent. Kemudian ini kita ngomong couple atau momen putar. Besarnya seperti apa untuk couple atau momen putar? Jadi dia adalah hasil kali salah satu gaya dengan jarak. Hasil kali salah satu gaya dengan jarak antara garis kerja kedua gaya tersebut. Nah ini, kalau gambarnya seperti ini, berarti torsinya nanti bisa ditulis dengan Fx2 dikurangi dengan Fx1. Jadi ini Fx2 dikurangi dengan Fx1. Sama dengan, nah ini nanti bisa didistribusikan, F-nya kita pecah keluar, X2 min X1. Nah, ini X2 min X1 ini bisa kita tuliskan dengan D. Berarti kan X2 dikurangi X1 di sini, sisanya ini bisa kita tuliskan dengan D. Sehingga nanti untuk torsi bisa kita tulis dengan F kali D. Tapi kalau D-nya belum diketahui, berarti kita tinggal memasukkan yang X2 min X1. Berarti torsi itu dihasilkan oleh sebuah couple adalah sama terhadap semua titik dalam ruang. Oke. Nah, ini ada contoh soalnya untuk lebih mudahnya contoh soal. Nah, ada sebuah balok, masanya 80 kilo. Tergantung pada dua utas tali yang bersambungan seperti terlihat pada gambar.
Jika G sama dengan 10 Newton per kilo, berapa besar tegangan pada tali horizontal A? Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira saya kalau mau cari yang di sumbu X dulu, saya pakai cos atau sin? Kos. Pakai cos, oke. Cos per Y. Nanti yang Y baru kita pakai sin. Oke. Jadi yang kemarin trigonometrinya kita praktekkan juga di sini. Oke. Nah, jadi ini titik B dalam keadaan setimbang, jadi dapat diselesaikan dengan prinsip kesetimbangan titik. Uraikan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita cari dulu Y-nya, kemudian X-nya. Nih Y-nya dulu yang kita cari. Jadi sigma FY-nya sama dengan 0. Seperti yang di awal tadi kan Fx, Fy, Fz itu 0 semua. Oke, jadi sigma Fy sama dengan 0. Di mana nanti T1 ya untuk Fy kan bisa dijabarkan T1 min W ini sama dengan 0. Nah, kalau saya keluarkan, berarti kan T1 ini akan sama dengan W. W-nya saya pindah ruas ke sebelah kanan, ya. Saya pindah ruas ke sebelah kanan, yang di sini negatif berarti kan jadi positif. T1 sama dengan W. Oke, dapat hasilnya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, W itu bisa dijabarkan jadi apa? Massa kali gravitasi. Massanya tadi 80. G-nya biar gampang kita pakai yang 10 saja. Berarti kita dapat 800 Newton. Nah, sekarang saya mau cari T2-nya. Caranya gimana? Berarti T1 min T2. Ya, tadi kan X2 min X1, ini T1 min T2 dikali dengan sin 45. Sudut yang kita ketahui 45 derajat. Nah, ini berarti bisa kita masukkan T1 ini tadi kan sudah diketahui 800 Newton. Ya kan? Berarti bisa kita masukkan T1 800 min T2 dikali sin 45 derajat. Nah, kita pindah ruas lagi. Berarti T2 dikali setengah sin 45 kan setengah akar 2 sama dengan 800. Oke, berarti T2-nya, nah ini bisa kita hitung 800 akar 2 Newton. Begitu juga dengan yang Fx sama. Nah, ini yang kita gunakan nanti untuk Fx di sini, ya. TA min T2. Ini T2-nya kita sudah tahu di 800. TA-nya kita pindah ruas. Nah, kita pindah ruas, berarti nanti jadi T2 dikali cos 45. Tinggal kita hitung, berarti yang diminta TA-nya kita dapatkan di 800 Newton. Oke. Kemudian nanti, ini akan ada beberapa contoh soal. Contoh soalnya mirip-mirip, nanti bisa dibaca. Dan semuanya, nah ini dan semuanya menggunakan trigonometri, ya. Jadi semuanya menggunakan trigonometri. Hati-hati kapan menentukan sin menggunakan sin, kapan menggunakan cos. Ini sudah ada jawabannya semua ya. Jadi nanti mungkin bisa membedakan kapan saya harus pakai sin, kapan saya harus pakai cos. Nah ini kebetulan ada banyak soalnya. Dan biasanya ini ya, dan biasanya dari soal-soal yang ada ini yang akan muncul di UTS, ya, yang akan muncul di UTS biasanya ini. Oke, jadi nggak akan jauh-jauh kalau untuk fisika karena pernah dicoba. Contoh soalnya apa, kemudian waktu UTS soalnya apa, jawabannya lain lagi. Nah ya. Jadi biasanya pada akhirnya contoh soal yang sudah diberikan itu yang akan menjadi soal di UTS. Ya, hanya saja kadang-kadang
contoh soalnya itu angkanya yang kita ganti ya. Jadi nanti kalau misalnya ujian ya jangan langsung ditulis dulu, dilihat angkanya sama enggak. Nah, atau arah gayanya misalnya ada yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, kamu nulisnya terlanjur positif padahal dia ke kiri negatif misalnya, atau G-nya saya lempar ke atas berarti G-nya harusnya kan negatif tuh. Nah, kamu tulis aja positif, pokoknya sama persis. Jadi hati-hati. Soalnya tidak akan jauh dari contoh soal. Oke, soalnya tidak akan jauh dari contoh soal. Biasanya antara berubah angkanya atau arahnya, hanya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Itu Bu, mengenai yang VLM itu loh Bu. Oh iya, VLM. VLM-nya